Mila nggak usah takut sama ibu. Ayo, kamu akan diantar ketemu ibu dan nenek sama Om Arif ya. Om antar ya. Mas, berhenti dulu Mas, berhenti. Mas, kita tuh nggak mau Mila. Astagfirullah. Mila. 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 Sekarang kamu bisa merasakan bagaimana rasanya kehilangan seorang anak. Satu perbedaannya, anakmu belum mati. Saya nggak mengerti. Tolong jelaskan apa ini maksudnya. Sederhana saja, anakmu Mila aku jual. Iblis. Jangan sentuh aku. Lebih baik kamu gunakan waktumu untuk menyelamatkan Mila sebelum semuanya terlambat. Di mana Mila? Di mana Mila? Arif membawanya ke puncak. Tapi aku tidak tahu di mana Mila berada. Tidak ada seorang pun di desa ini yang bisa main-main denganku. Dan kamu Bisma, kamu akan tetap hidup untuk menceritakan kepada semua orang di desa ini berapa harga yang harus mereka bayar kalau mereka bermain-main dengan keluarga Rahayu. Arif, malam ini akan jadi malam terakhir kamu. Aku bukan pembunuh kakakmu, Am. Tapi aku pastikan bahwa aku akan membunuhmu. Aku gak akan sampai cepat waktu kalau lewat jalan besar. Aku harus potong jalan. Nggak diangkat juga sama Mas Bisma. Kenapa ya? Semoga semuanya selamat ya Allah. Semoga Mila bisa kembali bersama kita. Lebih baik sekarang kita berdoa saja demi keselamatan Mila dan Bisma ya. Ya Allah, aku serahkan segala tanganmu ya Allah. Selamatkan keluargaku ya Allah. Selamatkan Mila dan Bisma ya Allah. Astagfirullahaladzim. Perasaan aku gak enak banget, Bu. Pasti Mila sedang nyariin aku, pasti dia ketakutan, Bu. Kamu harus percaya dengan kekuatan doa, ya. Lebih baik kamu berdoa terus demi keselamatan Mila. Tenang, Mbak Risma, tenang. Ya, lebih baik kita berdoa terus. Kita jalan pintas. Sakinah, dasar kamu perempuan sok polos. Ternyata kamu ya yang membantu mantan pacarmu kabur. Kamu janda anakku, tapi kamu berani menemui mantan pacarmu setelah kematian anakku. Aku curiga kamu bersekongkol dengan mantan pacarmu untuk membunuh anakku Amir. Aku akan bikin perhitungan dengan kamu sampai kamu dikubur bersama anakku. Mas Bisma itu tidak membunuh Mas Amir, Bu. Lalu siapa yang membunuh Mas Amir? Katakan. Pembunuhnya adalah Siapa? Pembunuhnya adalah bapak kandungku sendiri, Bu.
Bohong kamu. Aku nggak bohong, aku udah bilang sejujur-jujurnya, Bu. Tidak mungkin seorang ayah membunuh menantunya sendiri. Lantas apa alasannya? Kamu perempuan jahat, mengorbankan bapakmu sendiri demi melindungi mantan pacarmu. Aku nggak bohong, Bu. Aku sudah mengatakan semuanya dan bapakku sudah mengakuinya kalau dia adalah pembunuh Mas Amir. Lantas apa alasan bapakmu membunuh anakku Amir? Karena bapakku gak tega melihat anaknya selalu tersiksa sama Mas Amir. Aku sangat tersiksa menjadi istrinya Mas Amir, Bu. Lancang kamu. Kenapa baru sekarang kamu katakan? Karena aku sangat mencintai bapakku sendiri. Aku gak mau bapakku disiksa sama ibu. Aku ingin semua kegilaan ini berakhir. Karena ini bukan salah Aisyah. Aisyah gak bersalah apa-apa. Tapi dia harus menanggung semua kegilaan ini. Ibu harus melepaskan Aisyah. Bukan dia pembunuhnya. Aku ingin bukti, Sakinah. Sekarang juga kamu ikut aku ke rumah bapak. Kita tanya langsung pada bapak. Ayo. Tina, ngapain dia telepon? Sebentar ya. Halo, ada apa Tina kamu telepon malam-malam? Ganggu aku istirahat aja. Pak Yudi harus tahu ini. Ada satu hal yang penting yang gak akan pernah Bapak duga, Pak. Ya udah ngomong aja, kabar apa? Ternyata yang membunuh Pak Amir itu bukan Bisma, Pak. Tapi Bapak Ibu Sakinah sendiri, Pak. Sakinah, kamu jangan bohong Tina. Saya dengar sendiri dari Ibu Sakinah, Pak. Dan sekarang Ibu Sakinah diseret sama Ibu Rahayu ke rumahnya Pak Hendra. Ini baru menarik. Ini baru seru. Seru. Apa yang seru, Mas? Ternyata drama keluarga Rahayu itu jauh lebih menarik dari yang kupikir. Bahkan jauh lebih menarik daripada kisah telenovela. Kamu tahu, ternyata yang membunuh Amir itu bukan Bisma, tapi ayahnya Sakinah. Luar biasa ini. Kalau begitu, Bu Rahayu setelah bertemu sama ayahnya Sakinah dan mengakui semua perbuatannya, Aisyah akan bebas. Dan Mas Yudi nggak akan pernah bisa membalas dendam sama dia, gitu. Ya itu kalau ayah Sakinah masih hidup. Kalau dia masih bisa bicara. Tapi kan Mas Yudi mau kemana? Mas Yudi, itu jangan gegabah. Ini harus dipikirkan matang-matang, Mas. maksud kamu apa? Mas, kalau Mas sendiri yang membunuh, udah jelas-jelas ketahuan siapa pelakunya. Mas harus main cantik, harus membuat kematian ini seperti alami. Itu kan udah tua. Gimana caranya? Tunggu sebentar. Mas gunakan ini. Suntikan ke jari kakinya. Dengan begitu, kematiannya akan terlihat seperti kematian alami. Karena efek dari suntikan ini itu seperti serangan jantung. Jadi nggak akan ada yang tahu kan siapa pelakunya. Kamu benar-benar cerdas. Tapi semua ini harus cepat, Mas. Karena kita nggak punya banyak waktu. Sekarang tugas aku harus menghasut Arif. Kalau aku harus kasih tahu dia bahwa Sakinah sudah tahu tentang kematian ayahnya dan berusaha menyalahkan kematian mantan kekasihnya itu. Kamu brilian adikku. Brilian.
nggak pernah mengingkari janjiku sendiri. Arif. Berhenti! Sudah aku bilang padamu, Bisma. Jangan pernah macam-macam dengan keluargaku. Tapi kamu saja masih menantang. Lihat akibatnya sekarang. Anakmu jadi korban. Itu salahmu, Bisma. Tolong lepaskan Mila. Mila, Rif. Kamu boleh bawa aku. Bawa saja aku. Kamu jadikan aku budak. Kamu juga nggak apa-apa. Tapi tolong lepaskan aku. Tolong lepaskan Mila. Sudah terlambat, Bisma. Sekarang kamu akan ngerasain luka yang gak akan pernah sembuh. Kehilangan seseorang yang kamu cintai. Atas perbuatanmu melenyapkan kakakku Amir. Kenapa sih Mas Bisma nggak diangkat-angkat teleponnya dari tadi? Biar Mbak aja yang telepon. Mila, Mbak di sini dulu. Tenang dulu Mbak Risma. Kita berdoakan aja semoga Mas Bisma akan selamat. Gak bisa, Restu. Perasaan Mbak bener-bener gak enak tentang Mas Bisma. Kita gak bisa ngebiarin dia sendirian di sana. Kita harus tolong Mas Bisma. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Mas Bisma gimana? Kita harus pulang sekarang juga. Mbak, tenang dulu Mbak. Kita doakan saja supaya Mas Bisma baik-baik saja. Kasihan Aisyah. Dia selalu mempersalahkan dirinya sendiri. Aisyah, semua sudah terjadi. Dan itu bukan salah kamu. Oke, baiklah. Sekarang kita akan kembali ke desa. Sekarang ngobrol sama aku di mana Mila, Mas? Di mana Mila, Mas? Kenapa kamu diem aja? Mas Bisma, apa yang terjadi, Mas? Ibu dan kakak kamu menjual anakku Mila. Gak mungkin. Gak mungkin. Kamu pasti bohong kan, Mas? Kamu pasti bohong kan? Kamu pasti bohong sama aku kan, Mas? Kamu bilang sama aku, kamu janji kamu bakal balikin Mila ke aku. Kamu kenapa ngelakuin ini? Kamu kenapa bohongin aku? Enggak, aku gak percaya. Aku harus Mila. Mbak Risma! Mbak Risma! Mbak Risma! Aku harus cari Mila. Aku harus... Risma. Risma bangunlah.
masih lemah. Kamu masih lemah, jangan gerak-gerak dulu ya. Jangan khawatir ya. Aku berjanji aku pasti akan membawa Mila kembali ke sini. Hentikan omong kosong. Jangan pernah berjanji kalau kamu nggak bisa tepati. Kamu mau bawa pulang Mila. Kamu bisa apa? Kakak kamu yang menjual anak aku atas perintah ibu kamu. Ini semua gara-gara kamu, Bisma. Gara-gara kamu bunuh Amin. Akibatnya seperti ini. Aku tahu siapa yang membunuh Amin. Tapi aku nggak bisa mengatakannya. Karena adikku sendiri yang melakukannya. Mas Bisma pasti berpikir kalau aku yang membunuh Mas Amir. Mas Bisma rela menanggung semua beban ini. Rela menerima semua yang terjadi. Bahkan sampai Mila juga ikut jadi korban. Aisyah. Aisyah, kamu mau kemana Aisyah? Aku pengen membereskan semua ini. Aku akan ngomong sama Pak Hendra dan minta dia bicara sebenarnya. Kamu yang bilang sendiri kan, kalau Pak Hendra tahu tentang kematian Mas Amir. Enggak. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu apa-apa dan jangan libatkan saya dalam hal ini. Pak Hendra. Pak, tunggu Pak. Iya benar. Kalau kamu ketemu Pak Hendra dan Pak Hendra mau ceritakan semuanya, aku yakin semuanya akan selesai. Kalau gitu aku ikut kamu ke sana. Enggak. Kamu nggak boleh ikut. Kalau kamu ikut, nanti Pak Hendra makin takut. Karena dia tahu kalau kamu itu anaknya Ibu Rahayu. Jadi biar aku yang aja yang handle semuanya. Baiklah. Ternyata Pak Hendra mengetahui sesuatu tentang kematian Amir. Aku harus melakukan sesuatu. Insya Allah. Kenapa ya? Mimpi itu nggak pernah hilang. Sampai kapan ini? Insya Allah. Malam ini kamu akan mati, tua bangka. Gunting batu kertas. Yeay, aku menang. Kenapa kamu tegang sekali? Lebih baik kamu berdoa supaya cerita ayahmu mendukung ceritamu. Dan ceritamu itu bukan cerita fiksi yang menjadikan kamu dalam kondisi bahaya. Perempuan gila ini. Minggir kamu, saya mau lewat, minggir. Aku sama sekali nggak bisa menyampaikan apapun kepada semuanya. Ini semua kesalahanku. Ya Allah, aku yang paling berdosa dalam hal ini. Membahayakan dirimu sendiri. Minggir! Mau saya tabrak? Jangan, Bu. Jangan. Saya udah gak peduli lagi sama perempuan ini. Lebih baik saya lenyapkan sekalian.
masuk mobil, cepat. Hati-hati, Bu. Aku gak akan membiarkan orang tua itu mengatakan yang sebenarnya pada Burahayu. Waduh, bagaimana kalau ketahuan nih? Gawat. Suara apa itu ya? Aku kan tidur sendirian. Itu suara tikus sama kucing. Biar aku lihat. Kenapa plakat ini bisa jatuh ke sini ya? Pak Hendra. Pak Hendra, buka pintunya, Pak. Saya mau bicara sama Bapak. Pak Hendra. Ya Allah, Pak Hendra kemana sih? Semoga dia ada di dalam. Kalau Mas sendiri yang ngomong, udah jelas-jelas ketahuan siapa pelakunya. Mas harus mencantik, harus membuat kematian ini seperti alami. Oh, brilian adikku. Aku harus membiarkan tamu itu pergi dulu. Kematian Hendra harus tampak alami. Gak boleh ada seorang pun yang menjadi saksi mata kalau aku pelakunya. Siapa sih malam-malam begini mau bertemu ke rumah orang? Pak, aku pengen minta tolong sama Bapak. Ibu Rahayu ngambil keponakanku Mila, dan dia menyuruh Mas Arif untuk menjualnya. Dan cuma Bapak satu-satunya harapan aku, Pak. Aisyah, apa yang dilakukan di sini? Aisyah, mereka itu orang jahat. Kamu pikir kalau aku bilang semuanya itu mereka itu kan membalikan Mila? Gak mungkin. Dengar. Anak saya Hilman itu dibunuhnya. Iya, Pak, saya paham. Tapi aku tahu Bapak melihat siapa yang membunuh Mas Amir. Aku tahu Bapak tahu yang sebenarnya, Pak. Tolong, Pak. Kenapa Bapak mau menyelamatkan si pembunuh itu, Pak? Ikut sama aku, Pak. Kita bicara sama Ibu Rahayu di rumahnya. Semoga aja orang tua itu tidak mengikuti Aisyah ke rumah Burahayu. Dia harus di sini sekarang. Sebaiknya kamu pergi. Pergi. Saya bilang pergi. Pak, Ibu Rahayu nggak mungkin meminta penggantinya Mila. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Bicara sejujurnya siapa pembunuhnya Mas Amir.
sekarang Mila diculik sama mereka dan kita nggak tahu apa yang mereka lakukan sama Mila, Pak. Apa sebaiknya aku katakan yang sebenarnya? Tapi kalau aku mengatakan sesuatu, bisa jadi sesuatu yang buruk juga terjadi padaku atau Sakinah. Tidak. Sebaiknya aku tidak katakan apa-apa. Udah, sebaiknya pergi. Aisyah, sebaiknya kamu pergi. Aku mohon, Pak, tolong aku, Pak. Saya bilang pergi. Pergi. Bagus. Dia nggak ikut pergi sama Aisyah. Sekarang dia sendirian. Hari ini nggak ada yang bisa menolong kamu. Kemarin mungkin ada yang, tapi kamu udah nggak ngakuinnya. Kamu bukan adikku lagi, Restu. Kamu akan aku kurung sama Dinda. Aku akan kuras isi kepalamu dan aku akan bunuh kekasihmu di depan matamu. Lepasin, Restu! Lancar kamu. Seharusnya kamu yang dikurung di kamar. Restu, kamu gak apa-apa kan? Gimana kakak bisa keluar dari kamar? Kayaknya Tina lupa mengunci pintu. Di mana kamu jual Mila? Hah? Aku udah memberitahu mereka untuk mengirim foto-foto apa saja yang mereka udah lakukan ke Mila. Tenang, aku pasti. Ibu bilang dia mengajak Mbak Sakinah ke rumahnya. Aku dengar Pak Hendra yang sudah membunuh Mas Amir. Pak, saya mohon, Pak, saya harus mengungkap rahasia ini. Siapa sebenarnya sudah membunuh kakak saya? Saya sudah bilang saya nggak tahu apa-apa. Pulang kamu. Tadi dia melihat bapak ada di tempat kejadian malam itu. Saya nggak melihat apa-apa. Jangan ganggu saya lagi. Terus saja Pak Hendra nggak mau ngomong apa-apa saat aku tanya sama dia. Ternyata dia sudah membunuh Mas Amir dan membuat kita dalam masalah seperti ini. Kalau kamu pikir dengan menangkap laki-laki tua itu, kau bisa membebaskan Nasifah, ha? Yang bodoh kamu! Aku nggak bisa bunuh dia di sini. Aisyah bisa merusak semua rencanaku. Kalau Pak Hendra mati di sini, mereka bisa curiga. Kematian dia harus terlihat benar-benar alami. Pak Hendra, tolong, Pak. Tolongin aku, Pak. Nasib Mila sekarang ada di tangan Bapak. Aku minta tolong saat ini, Pak. Tolong Bapak nggak bisa percaya sama aku. Bapak bisa lihat keadaan ibunya. Kalau Bapak lihat keadaan ibunya, pasti Bapak nggak akan tega untuk menyelamatkan si pembunuh itu, Pak. Tidak mungkin, Aisyah. Aku nggak mungkin mengatakan yang sebenarnya. Aku harus memanfaatkan keadaan ini. Pak. Tenang, Pak. Ini saya. Loh, ada Yudi. Iya, Pak. Ini saya, Yudi. Bapak jangan takut. Saya datang ke sini sebagai teman. Sakinah, anak Bapak. Dia meminta saya ke sini membawa Bapak ke tempat yang lebih aman. Mereka bilang Pak Hendra lah yang telah membunuh Amir.
Padahal dia itu memang pantas mati, Pak. Dia dan seluruh anggota keluarganya adalah orang-orang yang sangat keji. Coba lihat apa yang mereka telah lakukan pada Sakinah, putri Bapak. Lalu apa yang mereka lakukan terhadap Hilman, Maya, adik saya, Pak. Saya bahkan nggak tahu keberadaan dia sampai sekarang. Setidaknya Bapak masih beruntung. Bapak masih bisa mengubur Hilman. Saya bahkan nggak tahu adik saya masih hidup atau mati, hanya Tuhan yang tahu, Pak. Pak, Bapak harus percaya sama saya. Saya kesini untuk membawa Bapak ke tempat yang aman. Bagus, bagus. Sepertinya dia mulai percaya dengan omonganku. Pak, tolongin aku, Pak. Apa yang kamu lakukan di sini? Hah? Ibu Rahayu, apa kamu sudah lupa? Aku kan sudah pernah bilang aku tidak akan biarkan siapapun menyakiti Aisyah. Aisyah, ini yang sudah kamu ajarkan pada anakku, Restu. Dia sama sekali tidak menghormati ibunya. Maaf Ibu Rahayu. Seorang wanita memerintahkan seorang anak gadis untuk dijual tidak layak disebut sebagai seorang ibu. Juga tidak layak untuk dihormati. Restu! Kenapa Ibu Rahayu? Kenapa? Teriaklah sekuat-kuatnya. Karena seorang wanita seperti kamu hanya akan ditakuti, bukan dihormati. Restu. Aisyah, kamu nggak apa-apa kan? Aisyah, maafkan aku. Aku cuma mau mengatakan kalau dendam Bu Rahayu kepada keluarga Mas Bisma itu salah. Mas Bisma tidak bersalah apa-apa. Kami kesini mau menyelesaikan dengan baik-baik. Nanti kita bicara sama-sama dengan Bapak ya. Tapi aku udah ketok-ketok pintunya, tapi Pak Hendra nggak mau keluar. Sebenarnya bapakku yang membunuh Mas Amir. Dan aku yang memaksakan Bapak untuk mengakuinya. Jadi, Pak Hendra yang melakukannya. Maafkan kami, Aisyah. Selama ini kami takut untuk mengakuinya. Tunggu apa lagi? Cepat suruh keluar bapakmu. Bapak keluar, Pak! Bapak! Itu kan suara Sakinah anak saya. Tapi kenapa Pak Yedi suruh kamu datang ke sini atas suruhan Sakinah? Enggak mungkin. Enggak mungkin, saya bilang enggak mungkin. Soalnya Sakinah kenapa ke sini? Makanya saya disuruh Sakinah ke sini, Pak, untuk menyelamatkan Bapak. Karena dia mendapat tekanan yang luar biasa dari Bu Rahayu, Pak. Dia mau
memaksa Bapak untuk menceritakan semuanya. Dan Bapak tahu kan apa yang akan terjadi sama Bapak kalau sampai Bu Rahayu tahu. Tapi Sudahlah Pak, gak ada waktu lagi, kita harus segera pergi Pak. Ayo Pak. Ini demi keselamatan Bapak sendiri. Mamanya nggak sakit apa keluar, Pak. Pak. Cukup. Rupanya kalian semua mau main-main dengan aku. Kalau bapakku ada di dalam, pasti dia sudah keluar sekarang. Restu dan Sakinah ingin menipu ibu. Mereka ingin menimpa kesalahan kepada orang lain, Bu. Dan kamu, Aisyah. Gara-gara kamu Restu melawan keluarganya sendiri. Kamu harus bayar mahal soal itu. Ngapain kita buang-buang waktu di sini? Ini kita pulang aja. Jangan. Arif, kamu tuh benar-benar mau mencari tahu siapa pembunuh Mas Amir atau kamu masih mau melampiaskan kesalahan ke Mas Bisma? Kalau tanah yang kalian mau, silahkan ambil aja. Memang Bisma yang udah membunuh kakak, bukan orang lain. Kalau gitu, kamu tinggal panggil aja Pak Hendra biar dia buka pintunya dan ceritakan semuanya. Jelas kan? Ya udah, oke. Kalau itu mau kamu, baik. Kita masuk sekarang, kita korek keterangan dari mulutnya sendiri. Mana? Hah? Mana? Gak ada siapa-siapa di sini kan? Bu, mereka ini menipu kita, Bu. Mereka pelakunya, Bu. Tapi dengan larinya Pak Hendra, mereka ini menimpakan kesalahan ke Pak Hendra, Bu. Ibu tuh udah ditipu. Dan kamu pikir kita ini bodoh, ha? Kamu tuh pengen sekali menyembunyikan kesalahannya Bisma. Kamu masih cinta sama dia? Enggak, aku udah gak punya perasaan apa-apa sama Bisma. Aku mau mengatakan sesungguhnya. Mas Arif, aku lihat sendiri kok, Pak Hendra memang ada di sini. Oh ya nggak ada. Berarti terjadi sesuatu dengan dia. Siapa suruh kamu bicara? Ha? Tutup mulut kamu, Aisyah. Mas Arif, sekali lagi kalau ada yang mencoba menyakiti Aisyah, jangan harap aku akan diam. Ajar kamu. Astagfirullahaladzim. Bapak diculik. Restu, tolongin Bapak, Restu. Restu. Baik, Mak. Astagfirullahaladzim. Gak ada apa-apa. Gak ada Pak Hendra dan gak ada Mobi. Apa maksud mereka? Sakinah, gak ada orang di belakang, ha? Kamu mau tipu kita lagi? Kita nggak berniat menipu siapa-siapa. Aisyah, aku udah suruh kamu tutup mulut kamu. Jangan kamu kasari Aisyah. Aku gak akan tinggal diam ya. Jangan kamu kira aku gak berani sama kamu. Sakinah, kamu sudah berani ya? Kamu tahu siapa kamu di dalam? Hah? Bu, jangan pernah ibu menyakiti orang melewati batas. Setiap batas kesabaran. Ketika kesabaran itu sudah habis, dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan kebenaran. Kamu perempuan gak tahu apa-apa. Kampung. Memang aku ini orang tahu. Tapi aku punya hati tidak seperti itu. Aku tahu akal-akalan. Ibu mau memisahkan aku dengan anak-anakku. Ibu akan membawa Adit dan Giska ke Australia. Di mana hati kamu? Tapi gak apa-apa. Lakukan semua.
kira aku bisa membuat Bapak mengakui kesalahan Bapak orang-orang yang tidak punya hati? Aisyah, ayo kita pergi dari sini. Jangan berikan mereka. Ayo. Kemana kalian? Arif, tahan. Biarkan saja mereka. Tunggu saat yang tepat untuk melakukan pembalasan. Iya, Bu. Kamu minum dulu ya, sayang. Mila nggak ada ya? Udah malam kayak gini belum pulang. Pasti dia main deh. Mila, Mila, harus disamperin nih. Mila, Mila kamu main di mana sih sayang? Risma. 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 Saya mau dibawa kemana? Aku akan membawamu ke suatu tempat di mana tidak ada orang yang bisa mengganggu kamu. Suatu tempat di mana tidak ada orang yang bisa menyentuh kamu. Tempat yang aman. Aman dari Arif. Aman dari Bu Rahayu. Dan seluruh warga desa. Dari semua orang. Ini gara-gara perbuatanku, Aisyah yang tidak bersalah. Jadi bilang akibatnya. Lalu Risma juga menderita karena aku ini memang orang jahat. Ya Allah Mila, lebih baik ibu aja yang menderita nak, daripada harus kamu yang menderita. Mila, Mil, Hentikan jadi apa-apaan sih? Saya nggak mau diselamatkan karena nggak perlu diselamatkan. Turunkan saya akan mengakui semua perbuatan bejat saya. Maksud Bapak apa sih? Bagaimana mungkin saya bisa berharap ketenangan kalau saya sudah membunuh seorang? Saya sebagai seorang pengecut, saya tidak sanggup hidup sebagai seorang pengecut. Oke. Saya akan bantu Bapak. Bapak tenang aja. Mila, kamu di mana nak? Pak Hendra, Bapak lihat anak saya nggak Pak? Mila, dia sampai sekarang belum pulang juga. Udah, tenang Risma, tenang. Saya akan antarkan Risma ke Mila. Karena saya tahu tempatnya. Dan saya tahu bersama siapa dia sekarang. Udah, tenang aja. Ya benar Pak. Ya. Masuk apaan sih? Saya bisa main keras kalau Bapak nggak mau ikut. Saya nggak mau. Masuk aja. Masuk. Kamu mau bawa kemana Pak Hendra? Jangan turun. Pak kasih tahu saya Pak di mana Mila sekarang Pak. Pak, Bapak, Pak Hendra, Pak Hendra, Pak.
ada apa? Restu, tolong berhenti mobil jeep itu, Restu. Di situ ada Pak Hendra. Pak Hendra tahu di mana letak Mila sekarang. Tolong, Restu. Restu. Kenapa kamu diem? Aku tahu. Pasti karena kamu anaknya Bu Rahayu. Kamu nggak mau bantu aku. Ternyata kamu sama aja kayak mereka. Kamu jahat, Restu. Mila. Mila. Mila di mana, Mila? Aku harus cari Mila sekarang. Yud, hentikan, saya nggak bisa hidup seperti ini. Saya ingin hidup tenang dan damai. Diam Pak. Tolong, Yud. Tolong beritahu Sakinah. Saya tidak ingin diselamatkan. Saya tidak mau bersembunyi lagi. Saya tidak mau jadi seorang pengecut. Tolong, Yud. Yud, tolong berhenti, Yud. Yud, tolong berhenti. Saya merasa sangat bersalah. Karena selama ini Sakinah telah menyembunyikan kebenaran karena cintanya pada saya. Hei, orang tua. Kamu belum paham juga ya? Sakinah tuh nggak pernah ngomong apa-apa sama saya. Maksud kamu apa? Hah? Kamu pikir saya akan membiarkan kamu mengaku dan melepaskan Aisyah dan Bisma? Saya nggak akan pernah melakukan itu, orang tua. Dasar orang tua yang gak berguna kamu. Kamu pikir saya akan membiarkan kamu merusak rencanaku, jadi lebih baik kamu diam. Hentikan mobilnya, jangan cari masalah. Saya bilang, lepas! Lepas! Hei, jangan bener! Hei, apa? Aku mau cari Mila. Mila belum pulang sampai sekarang, Restu. Kalau sampai terjadi apa-apa sama dia gimana? Tunggu dulu Mbak Risma, ini akan sangat berbahaya. Apalagi dengan kondisi Mbak Risma yang seperti sekarang, gak stabil. Enggak. Aku harus cari Mila. Mila! Aku gak bisa diem aja. Si kurang ajar itu pernah mau menculik Mila. Dan aku hampir putus asa. Kalau sampai sekarang dia menculik Mila lagi gimana, Restu? Mila! Bisma, ayo kita pulang. Ini aku Bisma. Enggak. Ini semua gara-gara kamu, Mas. Mila pergi. Pasti gara-gara dia kecewa sama kamu. Karena kamu tuh selalu ngurusin ladang kamu, Mas. Dan kamu gak pernah merhatiin dia. Mila tuh pernah bilang sama aku. Dia nanya sama aku kenapa. Kenapa kalau ayahnya itu gak pernah mau main sama dia. Ya, dia pernah tanya itu sama aku. Ya Allah, kasihan sekali Mbak Risma. Dia sampai depresi gara-gara Arif menjual Mila. Keluarga aku memang kejam. Mereka seperti monster yang menghancurkan apa aja. Semua gara-gara kamu, Mas. Bisma dia kecewa sama kamu. Bisma, ayo kita pulang. Enggak, aku gak mau pulang tanpa Mila. Aku gak mau pulang tanpa dia. Enggak. Mas, suara Mila. Mila, kamu gak dengar? Itu ada suara Mila. Itu ada suara kita, Mas. Mila, kamu di mana? Mila, ini ibunda. Kamu dengar? Kamu harus terima kenyataan. Mila hilang, Mila diculik. Mila, kamu bohong. Kamu bohong sama aku, enggak? Kamu bohong sama aku, enggak? Aku dengar suara Mila. Itu ada suara Mila, Mas. Enggak. Kamu bohong sama aku, enggak? Kamu bohong.
ternyata begitu licik. Mana perginya orang tua itu? Rebut tanah masih bikin susah aja. Mas, aku mau cari Mila. Kemana anak aku? Risma, tenang dulu. Risma. Alhamdulillah. Akhirnya Risma ketemu. Ketemu di mana, Nak? Di jalanan, Bu, sambil memanggil nama Mila. Mila di mana anak aku? Aku gak mau kehilangan dia, Mas. Aku mau cari dia sekarang. Ya Allah, kasihan sekali Mbak Risma. Dia pasti sangat terpukul kehilangan Mila. Mas Risma, cuma Mbak Risma suruh istirahat dulu ke kamar sebentar. Enggak, aku gak mau. Aku gak mau. Aku mau cari Mila. Aku mau cari anak aku. Enggak, lepasin aku, Mas. Mas! Risma? Lepasin, Mas. Aku mau cari Mila. Risma, cari Mila, Mas. Risma, kamu jangan buat semuanya jadi rumit. Ini untuk kebaikan kamu. Kamu harus di sini. Kamu tinggal di sini, jangan kemana-mana. Aku mau pergi dari sini. Lepasin. Lepas. Risma, Risma, aku minta maaf sama kamu. Aku bermaksud melakukan semua ini. Ini untuk kebaikan kamu. Maafkan aku ya. Mikir aku mau cari Mila. Risma, tunggu. Risma, Mas. jangan seperti ini, Risma. Aku gak bisa tinggal diam di sini. Aku harus cari anak aku. Risma, kamu harus di sini terus. Nggak boleh kemana-mana. Risma. Gak mau, Mas. Lepasin. Aku mau Mila. Eros tuh, keluar. Mas, jangan tutup pintunya. Mas, jangan tutup pintunya. Bukan. Aku, Risma. Mas, jangan tutup pintunya. Bukan. Buka pintunya. Aku mau cari Mila. Mila. Aku benar-benar gak tega melihat ini semua. Risma yang selama ini begitu kuat, sekarang menjadi seperti ini. Risma. Bu, sepertinya kondisi Risma terguncang. Seperti kehilangan akal sehat, Bu. Dia depresi. Apa yang kita harus lakukan, Nak? Kita harus menemukan Pak Hendra.
Faisal telah membunuh Amir karena dia memang iblis. Tapi kenapa aku diam seperti seorang pengecut hingga sebuah keluarga menjadi menderita karena tidak bersalah apa-apa. Ya Allah, ampunilah aku. Kenapa gadis kecil yang tidak berdosa ikut menanggung penderitaan, ya Allah. Ya Allah, sehingga ibunya juga menderita sakit jiwanya, ya Allah. Ya Allah, apakah dosa aku bisa diampuni, ya Allah? Aku tidak tahu, tapi aku tidak akan menambah dosaku, ya Allah. Lindungilah Mila, lindungilah Wisma dan keluarga, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah orang-orang yang tidak bersalah menderita karena aku, ya Allah. Bagus. Ini saatnya kamu berpulang ke akhirat orang tua. Ya Allah, berilah aku kekuatan untuk mengakui semuanya kepada Ibu Rahayu, ya Allah. Apa yang kamu lakukan? Hanya sedikit suntikan, Pak Tua, untuk membuat kamu lebih tenang. Nikmati aja, Pak Tua. Pulanglah dengan tenang. Aku tidak takut lagi, tapi karena tidak punya siapa-siapa di dunia ini, engkau telah menyerang orang yang sedang sholat. Kau memang biadab kamu. Tempat kamu di kerak api neraka. Pak Tua, kamu udah terlalu lama menikmati hidup di dunia ini. Sudah saatnya kamu pulang ke akhirat dan memberikan tempat bagi orang lain. Jangan dilawan, Pak Tua. Pulanglah, Pak Tua. Pulang. Kenapa, Mbak? Kok perasaan Mbak nggak enak ya? Mbak Sakinah, kalau Mbak Sakinah tuh capek, nggak apa-apa Mbak Sakinah istirahat aja dulu ya. Nggak apa-apa. Mungkin Mbak karena kecapean aja. Yaudah kita cari Bapak yuk ke seluruh desa. Yuk. Udah mati sekarang. Siapa itu? Hei. Pakai apa itu mobil? Aku curiga deh. Ngapain tuh mobil di tengah ladang? Ya udah kita periksa aja sekarang. Ya, ayo. Gimana? Ada sesuatu nggak?
Aku yakin nih mobil aku pernah lihat ya. Ini punya... Ngapain kalian dekat-dekat mobil? Mau nyuri ya? Mas Yudi sedang apa di sini? Aku nggak perlu jawab aku ngapain di sini. Emang kamu siapa? Emang ini tanah kamu? Bukan urusan kamu. Aku ngapain di sini? Kami itu sedang mencari ayahnya Mbak Sakinah. Terus kami curiga sama mobil ini, makanya kami tanya. Aku nggak peduli dengan urusan kalian. Kecuali kalau perempuan cantik ini mau kupangku dan kulus-lus, baru mungkin aku jawab pertanyaan dia. Jangan kurang ajar ya kamu. Udahlah Restu, kita nggak usah ngurusin dia. Ada yang lebih penting kita urus. Dengerin dia, Restu. Perempuan cantik itu lebih pintar dari kamu. Yuk Kak, kita cari sekitar sini aja. Pak! Hendra! Bapak! Pak Hendra! Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bapak! Pak! Bapak bangun, Pak! Bapak! Bapak bangun! Bapak bangun, Pak! Bapak bangun! Perasaan waktu beberapa jam yang lalu, Pak Hendra baik-baik aja. Halo Pak. Halo, Tina. Aku ingin berterima kasih sama kamu. Karena berkat bantuanmu, aku sudah berhasil menyingkirkan orang tua itu. Dan sekarang, dia nggak bisa cerita apa-apa lagi sama orang lain. Tapi gimana kalau mereka tahu rencana busuk kita, Pak? Kamu gak usah khawatir, Tina. Itu semua sudah kuatur. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah meyakinkan Bu Rahayu kalau Sakinah sudah mengetahui kematian ayahnya. Dan dia ingin menyelamatkan mantan kekasihnya itu dengan menyalahkan semuanya pada orang tua yang sudah mati itu. Gimana? Apa kamu sanggup? Bisa, Pak, bisa. Pokoknya Bapak tenang aja. Saya akan lakukan apapun yang Bapak inginkan. Aku yakin. Sekarang lakukan semuanya dengan sebaik-baiknya, Tina. Dan jangan mengecewakan aku. Siap, Pak. Bu, semoga tidurnya nyenyak ya Bu semalam. Soalnya Ibu kan sudah larut malam pulang dari rumah Bapak Sakinah. Maaf Bu, itu tehnya. Biar aja di situ. Gimana semalam Bu? Apa Ibu ketemu sama Ayah Sakinah? Saya yakin kalau Ibu nggak jadi ketemu orang itu. Karena orang itu kan sudah meninggal.
orang di rumah ini menceritakan masalah itu, Bu. Mereka pikir saya hanya seorang pembantu di rumah ini. Jadi mereka nggak ada rasa khawatir untuk membicarakan hal itu. Mereka itu siapa yang kamu maksud? Siapa lagi kalau bukan Ibu Sakinah? Dengan siapa dia bicara? Dan apa yang dia bicarakan? Bu Sakinah menelpon Pak Bisma, Bu. Dia meminta untuk dipindahkan jenazah ayahnya dari rumah ke hutan bambu, Bu. Ya, saya nggak tahu maksud dia apa. Mungkin itu salah satu cara dia untuk membebaskan Bisma dari tuduhan pembunuhan. Bu, Pak Hendra bapaknya Sakinah ditemukan tewas di hutan bambu. Sayang, kamu makan ya. Kamu harus banyak makan. Sayang, kamu harus banyak makan biar kamu bisa mencari Mila. Ya Allah, betapa malangnya nasib istriku. Dia jadi begini karena kejahatan keluarga Bu Rahayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak, masuk Pak. Ada apa ya Pak? Maaf Pak, tadi saya udah ketok pintu, tapi tidak ada yang jawab. Oh iya, nggak apa-apa. Ada apa Pak? Saya hanya memberitahukan Pak, bahwa Pak Hendra ditemukan meninggal. Pak Hendra? Bagaimana kejadiannya Pak? Saya sendiri nggak tahu Pak. Nanti Bapak bisa lihat sendiri Pak. Iya, nanti saya akan ke sana. Begitu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa. Ya Allah, Pak. Yang sabar dan ikhlas ya, Bu. Papa jangan tinggalin Sakinah, Pak. Sabar Sakinah. Kita berdoa untuk ayahnya. Semoga husnul khotimah. Restu. Menurutku kejadian ini aneh sekali. Aneh gimana maksud kamu, Aisyah? Ya nggak mungkin Pak Hendra tiba-tiba meninggal seperti ini. Apa maksud kamu? Aku nggak tahu ya, tapi menurutku Pak Hendra itu meninggal bukan secara alami. Tapi dibunuh. Maksud kamu, dibunuh siapa? Seseorang pasti nggak mungkin rahasia ingin terbongkar. Tunggu. Rahasia apa maksudnya? Sebenarnya Pak Hendra lah yang membunuh Mas Amir. Jadi? Iya. Sakinah, sejak kapan kamu tahu kalau bapak kamu ini adalah pembunuh Amir? Sejak kapan? Mas, minta tolong bawa jenazahnya masuk ke dalam ya. Hati-hati tapi pelan-pelan aja. Baru beberapa hari yang lalu, Mas. Jadi kamu sudah tahu masalah ini dari beberapa hari yang lalu, tapi kamu diam aja. Aku minta maaf, Mas Bisma. Cuma minta maaf, Sakinah. Kamu simpan semua ini dan kamu diam dari aku.
Sakinah, kamu harus tahu. Aku seharusnya gak kehilangan anak aku. Seandainya kamu bilang siapa pembunuh Amir, pasti anak aku gak jadi korban. Mas Bisma. Mas, maafin aku. Lepas. Gak ada yang perlu dijelasin. Pergi kamu. Mas, memang aku salah. Aku tahu aku salah. Lihat itu, Bu. Lihat mereka. Dasar nggak punya malu. Mereka melakukan itu. Seolah-olah mereka itu... Bukannya kamu pernah melakukan kesalahan yang sama, Mas. Awalnya, kamu mengira Aisyah lah yang membunuh Mas Amir. Dan kamu menutupi itu semua. Kamu yang mengakui kalau kamulah pembunuh Mas Amir. Lenyapkan mereka. Biar Bisma dan perempuan itu menyusul Hendra ayahnya. Habisi mereka. Sekarang apa bedanya sama aku, Mas? Aku menutupi semuanya. Aku menutupi kesalahan bapakku. Demi melindungi keluarga aku, Mas. Karena aku cuma punya bapak. Aku gak punya keluarga lagi. Adikku sudah gak ada, Mas. Baiklah. Kalau kamu memang gak bisa terima. Ini memang salahku, Mas. Harusnya aku kasih tahu kamu. Setelah aku tahu yang sebenarnya. Baik, Bu. Jangan kamu. Kamu tidak boleh mengotori tangan kamu dengan darah mereka. Aku sendiri yang akan melakukannya. Ibu akan membalas dendam atas kematian Amir kakakmu. Kalian berdua sudah sekongkol membunuh anakku. Sekarang kalian tertawa di atas kesediaanku.